Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk sebelumnya subscribe teman-teman, like dan komennya, dan dukung kami di channel kami supaya channel kami berkembang dan memberikan satu informasi yang bermanfaat. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab tentang komen teman saya juga yang ditanyakan pada saya, itu tentang untuk pemberangkatan ke Jepang ya teman-teman. Untuk pemberangkatan ke Jepang memang ada ya yang selain magang atau kensushi, banyak macam-macam ya. Ada semacam engineering, ada visa Tokugino ya, banyak macamnya. Ada mungkin Senmong Gaku ya, ke Jepang itu bisa juga turis. Nah, ini adalah yang ditanyakan itu tentang Senmong Gaku yang menawarkan ke teman saya menawarkan ke teman saya, terus teman saya itu tanya pada saya. Nah, itu yang isinya mungkin saya bacakan ya teman-teman. Tanpa nunggu lulus N4 maupun SSW. Ini yang dimaksud mungkin Tokugino ya. Itu tanpa visa TG. Nah, maksudnya seperti itu. Untuk tahun pertama di Jepang, kita akan satu studi bahasa Jepang untuk dapat N4 dan lulus tes keahlian khusus. Nah, ya ini yang dimakan mungkin jalur Senmong Gaku itu kuliah di Jepang ya teman-teman. Untuk dua yang kalau Senmong Gaku mungkin studi di Jepang, jurusan Senmong Gaku itu ya, ini yang saya bacakan. Untuk kedua itu kita bisa kerja per time, gaji 10 jutaan per bulan, hampir sama dengan penghasilan orang magang. Tahun kedua sampai dengan ke-6 di Jepang, kita akan bekerja dengan visa SSW atau Tokugino, di mana gaji minimal 20 juta per bulan dengan kontrak 5 tahun. Jadi ngapain kita harus nunggu berangkat lama-lama? Ayo berangkat ke Jepang untuk studi dan lanjut kerja dengan visa SSW atau Tokugino. Untuk pemberangkatan April 2021, kuota terbatas hanya 35 orang lah. Ini yang ditawarkan ke teman saya. Terus teman saya itu tanya sama saya, apakah benar ada program semacam ini mas? Oke, saya jawab. Nah, untuk memang ini jalur ya, dibilang jalur agak cepat ya, jalur cepat selain magang ya, selain kensushi, ini lebih cepat. Dan alhamdulillah di Jepang juga sudah mulai Oktober ini sudah mulai buka ya, bagi CO-nya yang sudah turun. Memang kas berangkat teman saya juga sudah sampai sini juga, dan ini ada teman saya yang juga hampir berangkat karena CO-nya sudah turun. Nah, cuman tetap karena pandemi corona, walaupun berangkat mungkin nunggu kolter atau urutan ya, karena dibatasi juga untuk pemberangkatan ke Jepang itu, mungkin masih antri lah bagi CO yang sudah turun. Dan selain itu juga tetap dikarantina sekitar 2 pekan atau 2 minggu ya. Setelah dikarantina mungkin baru ke perusahaan atau gimana itu. Oke, untuk saya jawab yang untuk tadi studi atau Senmong Gaku. Memang teman-teman, ini jalur cepat untuk Pang. Jadi semua itu ada plus minusnya teman-teman. Kalau magang atau kensushi memang ya agak lama, karena kita juga harus bahasa ya. Kalau pengalaman saya sebagai kensushi, paling cepat itu memang saya itu berangkat hampir sekitar 1 tahun lah. Senmong Gaku atau studi di Jepang itu memang lebih cepat. Nah, ini ada plus minusnya ya, magang juga ada plus minusnya. Magang itu mungkin agak lama ya, kalau mungkin orang yang beruntung ya cepat juga di kensushi. Nah, untuk yang
Ini yang studi di Jepang, Nihongo Gaku ya. Pertama itu Nihongo Gaku. Itu memang cepat, jalur ini memang cepat. Cuman Gaku di Jepang untuk pemberangkatan cepat. Jadi kuliah di Jepang mengambil jurusan bahasa ya. Ya urut-urutannya begitu. Pertama bahasa Jepang. Kalau memang bisa ditempuh 1 tahun lulus atau 2 tahun lulus, baru ke Senmon Gaku. Itu jurusan Senmon, jurusan ya. Kuliah jurusan, mungkin entah tentang perawat atau tentang mungkin perhotelan atau lain sebagainya. Itu setelah Nihongo Gaku, itu Senmon Gaku. Untuk saya bahasakan tentang masalah biaya dulu teman-teman. Untuk Kenshusei, untuk biayanya memang sekitar kurang lebih sekitar saya pengalaman saya sendiri 40-an ya, 40-an baru sudah berangkat, dan itu pun saya nggak mengeluarkan semua 40 ya, karena saya dapat dana talang dari LPK. Itu separuhnya ya, kayaknya separuhnya saya waktu itu pinjam 20 lah. Nah, itu untuk Kenshusei ya. Nah, untuk studi atau kuliah di Jepang, ini pengalaman menurut teman saya ya, yang di sini juga itu begini teman-teman. Juga ada yang teman saya juga kuliah, dan kebetulan itu Aruba itu per time itu kerjanya sama, itu dia mengambil Nihongo Gaku. Untuk Nihongo Gaku kuliah di Jepang jalur cepat ya. Nah, biayanya saya kurang tahu, tapi menurut yang pastinya, menurut teman saya itu biaya dari ini kan tawaran dari suatu LPK, entah ya saya nggak sebutkan nama LPK ya. Itu LPK ada yang kan mengurusi studi. Nah, itu biaya mungkin berkisar lah kira-kira ya, saya tidak tahu pasti. Itu mungkin sekitar ya 70-80. Kalau kita ngurus kuliah sendiri di Jepang nggak sampai segitu, nggak semahal itu, karena ya mungkin karena lewat LPK ya, mungkin butuh proses, butuh ngurusin surat-surat dan lain-lain. Itu kan kita tinggal terima matangnya, mungkin ya bayar segitu kalau kuliah di Jepang atau Nihongo Gaku. Benar, memang ada program semacam itu, dan untuk kuliahnya itu sehari paling tidak 2 jam lah, 2 jam itu Nihongo Gaku tentang bahasa ya. Nah, sisanya waktu dalam sehari itu memang kerja di Aruba itu atau per time. Untuk pengalaman teman saya yang jadi satu, saya kerja itu mulai dari jam 1 sampai jam 5, kerjanya per time 4 jam ya. Entah mungkin kuliahnya itu dari jam berapa ya, mungkin pagi atau jam 9 sampai jam berapa, jam 12 atau gimana, kurang tahu ya. Saya karena nggak tahu pasti tentang kuliah karena saya nggak ngambil jalur itu. Terus untuk Aruba itu atau kerja part time-nya memang sekitar 1 harinya kurang lebih yaitu 4 jam 5 jam lah. Nah, itu memang dalam 1 bulan itu bisa untuk mendapatkan gaji 10 jutaan ya. Seperti saya juga kalau dirupiahkan mah mungkin 13 juta. Nah, akan tetapi kalau cuma Aruba itu di tempat satu itu memang kurang teman-teman untuk biaya. Dia teman aku itu malamnya itu dia kerja lagi teman-teman. Nah, untuk ya biar nggak kekurangan, kecuali kalau memang kita tujuan kuliah di sini, memang kita orang mampu mau kuliah ya, Aruba itu atau kerja di sini hanya kerja sampingan, hanya mungkin buat makan cukup, karena mungkin bayarnya minta orang tua dari rumah, karena kalau orang mampu. Nah, kalau kita niat kita ke Jepang ya, itu mau cari modal, kalau mengambil jurusan ini Nihongo Gaku atau karir, ini kurang tepat menurut saya teman-teman. Ya memang ini karir, kalau memang lulus Nihongo Gaku nanti ke Senmon Gaku teman-teman. Senmon Gaku nanti contohnya begini aja, setelah lulus Nihongo Gaku ya, dengan tiap bulannya atau tiap tahunnya bayar segitu, mungkin sudah oke lah lulus. Nah, nanti memang ke Senmon Gaku ya, Senmon Gaku sekitar 3 tahun untuk teman-teman saya yang yang mengalami ya, 3 tahun.
Nah itu mau di jurusan apa ya, Shenmong itu artinya jurusan apa, mungkin contohnya katakanlah di apa, Kaigo lah, lansia, perawat lansia. Nah itu di situ lah. Setelah itu memang lulus Shenmong Gaku, karena kita bahasa sudah bisa ya, sudah lulus, dan Shenmong sudah tentang kerjaan itu perawat itu bagaimana sudah lulus Shenmong sekitar 3 tahun. Nah itu baru menginjak visa Tokute Gino teman-teman. Nah itu memang untuk jenjang karir, ya itu memang bisa. Dan bahkan kalau nanti setelah Shenmong Gaku kuliah, setelah Shenmong Gaku pakai visa TG akhirnya kan, Tokute Gino, nah itu selama 5 tahun. Nah itu nanti ada ujian negara ya, atau Kokashikeng. Nah itu kalau lulus Kokashikeng memang bisa menetap di sini teman-teman. Itu menurut penjelasan saya teman-teman. Nah untuk kalau mungkin teman-teman itu apa ya, niat dari pertama itu mau apa, cari modal, itu lebih baik jalur program Kensushi atau magang. Kalau memang untuk karir kita mampu mau kuliah di Jepang, Nihongo Gaku, mau karir bisa menetap di Jepang, ya ambil yang ini Nihongo Gaku atau studi, visa studi ya. Oke teman-teman, jadi hati-hati untuk mengambil Anda memilih mau ke Jepang, memilih jangan salah, apalagi jangan terpancing wah cepat berangkat, jangan seperti itu teman-teman. Sabar dan berdoa, itulah. Jadi ini mudah-mudahan video kali ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa membuat suatu pilihan lah bagi teman-teman yang mau berangkat ke Jepang ya. Jangan memilih tergiur atau cepatnya saja. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.